Oke, shalom bagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh menikmati terus kasih Tuhan yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang sudah dibuktikan bagi kita ketika Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya menebus hidup kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, yang semakin hari semakin dibaharui, yang semakin hari semakin berjalan, semakin serupa dengan Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat pagi hari ini, buat hari yang penuh berkat yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan berikan untuk kita nikmati dan jalani sepanjang hari ini. Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu buat kasih yang sempurna yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menghapus dosa-dosa kami, buat darah-Mu yang menebus hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang benar, menjadi milik-Mu, dan biarlah hari lepas hari kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat apa yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dengan hati bersyukur mari katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan tangannya, kasih Allah mau berkorban bagi anak-anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 ya bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Kami bersyukur Kau layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu. Engkau tebus hidup kami. Engkau tak mengingat-ingat dosa kami. Engkau melupakan setiap pelanggaran kami. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau pelihara kami. Engkau jagai kami dengan kasih setia-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Betapa kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik Tuhan. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan seumur hidup kami. Kau jagai kami dengan kasih setiamu, Engkau topang kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat kami lemah, Engkau memberikan kekuatan baru. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Saat kami susah, Engkau hiburkan. Kami bersyukur. Sebab itu kami mau terus percaya kepada firman-Mu. Kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji-Mu, Tuhan. Sebab firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang membangkitkan semangat kami yang pudar. Firman-Mu yang memberikan gairah baru dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kau berikan pertolongan saat kami dalam pergumulan. Kau berikan jawaban saat kami dalam persoalan. Engkau buka jalan saat kami menghadapi jalan buntu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami, sepanjang langkah-langkah kami, biarlah firman-Mu menerangi, firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
kami mau percaya apa yang Kau katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah dan ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh kami mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, ya. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
iman, mari katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah. Aku nantikan, aku nantikan Kau yang ku sembah. Aku nantikan, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami selalu menanti-nantikan Engkau, karena firman-Mu yang berkata, orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru, seumpama burung Raja Wali yang akan terbang tinggi mengatasi badai. Sebab itu biarlah kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap kepadamu, percaya akan janji-janji firman-Mu, sehingga kami tidak menyerah apapun yang sedang kami alami. Tapi kami mengangkat tangan kami, berserah kepadamu, dan kami percaya Engkau yang turun tangan menjamah hidup kami, menopang, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan bagi kami. Karena kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Engkau tak pernah terlambat untuk menolong kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus tekun menanti-nantikan Engkau. Biarlah kami tidak bimbang, kami tidak goyah. Tapi biarlah mata kami tetap tertuju kepada firman-Mu. Karena Engkau tidak pernah terlambat bagi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah perkataan-perkataan firman-Mu terus meneguhkan hati kami. Biarlah terus perkataan-perkataan firman-Mu menghidupkan kami, menguatkan, mengokohkan iman kami, sehingga kami melangkah dengan pasti. Kami melangkah dengan iman bersama-Mu. Sebab firman-Mu yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu biarlah hati kami hanya diisi oleh kebenaran-kebenaran firman. Sehingga sepanjang hari seumur hidup kami terus berjalan di dalam iman kami. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu, bagi orang yang beriman kepada Engkau Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk diisi dengan kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami memahami firman-Mu. Untuk kami percaya firman-Mu.
dan akhirnya kami melakukan firman-Mu. Itulah yang membuat kekuatan jiwa kami, menyegarkan hati kami, dan kami melangkah dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Edward. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini dipercayakan kepada saya untuk membawa sharing firman Tuhan. Firman Tuhan kepada kita pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 33 sampai yang 34. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini pemazmur meminta kepada Tuhan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, di sini pemazmur merasa bahwa segala sesuatunya dia tidak tahu apa-apa. Ya, dia butuh petunjuk. Ya, dia butuh sebuah peta apa yang dia harus jalani dalam kehidupannya. Nah, saya ambil sebuah ilustrasi sederhana di zaman digital ini. Kalau kita mau ke suatu daerah di kota besar, misalnya di Jakarta. Nah, kalau bagi kita yang tidak pernah ke Jakarta di satu daerah itu, maka tentunya ketika kita pergi ke sana, maka kita butuh yang namanya petunjuk, butuh petunjuk jalan untuk mencapai daerah itu. Nah, di era sekarang ini ada Google Maps. Google Maps itu menunjukkan jalan-jalannya, jalan menuju, contoh kita mau ke Monas. Nah, kita berangkat dari bandara menuju Monas. Nah, bagi kita yang tidak pernah ke Jakarta, tentu kita bingung mau lewat mana. Nah, di era digital ini, kita buka aja Google Maps. Kita bertanya di Google. Ya, Bapak Ibu ya, kita bertanya di Google, kita buka, lalu di situ tertera. Ada jalan-jalannya. Dari jalan bandara menuju Monas. Dan itu secara detail dia akan urutkan jalan-jalannya. Nah, sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya lagi dengan orang lain di mana jalan Monas. Tetapi di Google Maps itu sudah ditunjukkan jalannya. Kita harus lewat mana, dan pasti kita akan sampai ketika kita terus memperhatikan Google Maps itu. Dan itu contoh sederhananya. Demikian juga sang pemazmur dia meminta petunjuk, ya, meminta perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Artinya perlihatkanlah kepadaku Tuhan jalan-jalan-Mu, ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya saya mengerti untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup saya. Nah, saya membaca di versi bahasa Indonesia masa kini, ini lebih jelas. Di sini bahasa Indonesia masa kini demikian firman Tuhannya. Tuhan, ajarilah aku arti ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku mengikutinya sampai akhir. Buatlah aku mengerti hukum-Mu supaya kutaati dan kulakukan dengan sepenuh hati. Nah, di sini ini lebih jelas.
ajarilah aku arti ketetapan-ketetapanmu. Kalau di sini lebih jelas dia butuh diajari. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus diajar. Ya, seorang murid tentu dia tidak tahu apa-apa ketika dia tidak diajari oleh gurunya. Nah, bagaimana dia supaya mengerti pelajaran itu? Dia harus bertanya kepada gurunya, lalu gurunya akan mengajari dia. Nah, dengan gurunya mengajari dia, maka disitulah di ayat ke-34 dia mengerti ketika dia diajari. Nah, di sini permasalahannya bagaimana sikap hati kita ketika kita diajari oleh guru kita. Nah, ada banyak memang murid-murid ya, dia tidak mau diajari, ya kan? Nah, dia tidak mau diajari sehingga dia tidak akan mengerti. Nah, jadi kalau kita lihat murid-murid yang tidak mau diajari, tentu dia mata pelajaran itu dia tidak akan mengerti dan dia tidak akan paham. Nah, di sini Tuhan mengajari saya secara pribadi bahwa saya butuh diajari oleh Tuhan. Saya butuh petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam ketetapan-ketetapannya apa yang harus saya lakukan. Karena tanpa petunjuk Tuhan saya tidak akan mengerti apa maksud Tuhan. Dan itu saya harus terus memiliki kerendahan hati, ya, menaati. Buatlah aku mengerti hukum-Mu supaya aku taati. Dan di sini butuh ketaatan. Nah, di dalam ketaatan butuh kerendahan hati. Ya, kalau tidak ada kerendahan hati, maka agak susah kita untuk jadi taat. Jadi di sini butuh ketaatan untuk kita mentaati, kerendahan hati. Dan melakukannya dengan sepenuh hati. Ya. Kita taat, kalau tidak mau melakukannya, ya sama juga bohongnya. Nah, jadi yang pertama, saya butuh petunjuk Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, saya butuh diajari oleh Tuhan supaya saya mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga saya. Dan saya juga mau setia sampai akhir. Ya, kadang di awal-awal sangat bersemangat, tapi di akhir-akhir jadi kehilangan arah. Tetapi kami mengambil komitmen di dalam keluarga. Ya, saya sebagai kepala keluarga, saya meminta kepada Tuhan bagaimana membimbing keluarga kami lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Saya harus menjadi teladan. Saya harus meneladani Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan teladannya kepada kita, dan saya akan terus mengajarkan itu kepada keluarga saya. Dan saya mau setia sampai akhir. Karena saya percaya ketika saya mau setia sampai akhir, maka saya akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga, kehidupan kami. Nah, ini yang bisa saya bagi di pagi hari ini, Bapak Ibu, dan kurang lebihnya bisa lebih lagi diseringkan oleh Bapak Ibu. Ya, inilah yang bisa saya bagikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Edward ya. Nah, jadi Tuhan meneguhkan kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kata kunci yang saya tangkap itu komitmen untuk setia sampai akhir. Nah, bagaimana caranya bisa berkomitmen dan setia sampai akhir? Harus taat, berpegang pada firman Tuhan, rendah hati, terus bertanya dan bersyukurlah ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, menasehati kita, bahkan menegur kita untuk kita terus berjalan di dalam jalan-jalan firman Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu dari ayat-ayat ini setiap kita juga mempunyai komitmen yang sama seperti pemazmur, yaitu kita mau memegang firman Tuhan itu sampai akhir hidup kita,
kita mau melakukannya dan memeliharanya dengan segenap hati. Saya percaya. Bahkan sebenarnya perkara ini adalah perkara yang sudah kita rindukan sejak awal kita jadi orang Kristen. Kita mau, oh pokoknya aku mau hidup sesuai dengan firman. Tapi kenapa ada kenyataannya begitu banyak orang Kristen ngomong, tapi kenapa susah Pak ya lakukan firman Pak ya? Kenapa susah banget Pak ya? Bahkan sampai sering ada orang ngomong, teori sama praktek itu beda Pak ya. Nah itu yang selalu saya bantah, enggak. Teori dan praktek itu pasti sama, enggak mungkin beda. Kalau kamu salah melakukannya, berarti enggak sesuai dengan teori, nah itu salah. Tapi kalau teori masa A, B, C, D, ya kamu lakukan aja, taat tadi, rendah hati. A, B, C, D, sudah. Jangan kamu D, E, F, G. Nah itu yang membuat kamu susah. Sehingga kamu ngomong teori dan praktek beda. Bukan teori dan praktek beda, kamu yang tidak mau mempraktekkan teori yang diajarkan. Itu yang benar. Nah makanya saya pernah khotbah kayak gini. Ada sebuah prinsip ini Bapak Ibu ya. Kita ini akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Otomatis. Sesuatu yang kita percaya itu pasti otomatis akan kita lakukan. Contoh berkali-kali yang saya pernah sampaikan. Waktu kita lapar, otomatis kita akan apa? Makan. Pertanyaannya, kenapa otomatis kita makan, Bapak Ibu? Banyak orang ngomong karena lapar, Pak. Bukan. Ya, memang waktu kita lapar, kenapa otomatis kita makan? Yang betul adalah karena kita percaya bahwa kalau kita makan, kita nggak lapar lagi. Itu mengapa kita waktu kita haus otomatis kita akan minum, nggak usah disuruh-suruh, otomatis bahkan kita akan cari karena otomatis kita akan minum. Kenapa kita otomatis minum waktu haus? Karena kita percaya kalau kita minum kita nggak haus lagi. Atau lebih detail seperti yang pernah saya contohkan, dulu kalau saya lapar malam hari, saya pasti makan. Karena itu tadi, pemahaman saya baru sampai tingkat situ, kepercayaan saya. Kalau lapar ya makan, supaya nggak lapar lagi. Nah, tapi berkali-kali istri saya ngomong, kalau dulu awal-awal karena dia sayang saya, ya sudahlah kalau saya lapar, ya sudah sana, makan sana. Nah, tapi dengan bertambahnya usia, dia ngomong sudah dibawa tidur aja, aman lah itu, bisa lah tidur. Nah tapi kan tidak serta-merta saya percaya, karena itu sesuatu yang baru bagi saya. Mana bisa tidur bagi cowok, bagi pria kalau lapar, tidak benar itu, tidak bisa tidur. Kalau cewek sih bisa lah lapar tidur. Karena saya belum percaya dengan perkataan istri saya. Tapi setelah saya renung-renung, tapi betul juga ya, sudah malam, jangan makanlah, nggak sehat, nanti badan gemuk. Direnung-renung, betul juga ya. Nah, akhirnya ketika saya renungkan, saya paham dan saya percaya. Jadi kalau sekarang malam, walaupun mungkin terasa lapar, saya nggak makan. Kenapa? Karena saya percaya saya tetap bisa tidur walaupun tidak makan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita, atau contoh kalau soal air minum saya pernah contoh. Dulu yang saya percaya, kalau panas, haus, itu minum air es enaknya minta ampun, segar. Itu yang saya percaya dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, kepercayaan saya sekarang berubah soal air es. Sudah 4 tahun saya nggak minum lagi air es. Mau panas terik seperti apapun, saya tetap minum air hangat yang cenderung panas malah. Tapi kan itu proses lama. Mana bisa lego nih, enak itu minum air es tuh lah. Panas-panas, apalagi makan bakmi, minyak panas, cabai, air es itulah, enak nian. Tapi setelah saya renung-renung, nggak benar juga nih. Minyak bisa lengket semua, bisa beku semua, nggak sehat. Direnungkan sampai percaya, iya ya. Minum air hangat pun tetap akan hilang haus itu. Nah, ketika saya percaya kebenaran itu, otomatis
otomatis saya praktek. Jadi waktu makan, mau makan apapun, saya tetap minum air hangat. Mau pagi, siang, petang, malam, air hangat itulah. Nah, jadi sekali lagi prinsipnya kita ini akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Yang seperti saya katakan, saya percaya setiap kita waktu mau jadi orang Kristen, sudah pasti pengen mau berbuat baik, melakukan firman. Nggak ada yang mau melanggar firman. Tapi seperti Paulus tulis kepada jemaat di Roma, tapi kenapa kenyataannya seringkali apa yang aku ingin lakukan, justru aku nggak lakukan. Aku pengen baik, tapi aku nggak lakukan hal yang baik. Aku nggak pengen melakukan hal jahat, tapi kenapa aku lakukan hal yang jahat? Semua kembali kepada apa yang kita percaya, apa yang kita simpan dalam hati kita. Ingat Bapak Ibu sekali lagi, 80-95% hidup kita itu ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Nah, respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita percayai. Jadi kita ini akan otomatis melakukan apa yang kita percayai. Nah, kita akan bisa mempercayai sesuatu yang kita fahami. Kalau kita nggak paham, bagaimana kita bisa percaya, Bapak Ibu? Kita nggak akan bisa percaya kalau kita nggak paham. Nah, makanya untuk paham, kita harus merenungkannya berulang-ulang, merenungkannya siang dan malam. Dan bersyukurlah sekali lagi di zaman kita, sejak kita mengenal Yesus, percaya Yesus, ada Roh Kudus yang akan membawa kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya zaman sekarang kita nggak perlu berdoa seperti pemazmur tadi, yang berdoa, Tuhan perlihatkanlah kepadaku petunjuk ketetapan-Mu, buatlah aku mengerti Tuhan. Kita nggak perlu doa seperti itu lagi harusnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sudah ada Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti tentang Tuhan. Cuman kata kuncinya ya seperti Pak Edward tadi, kita mau rendah hati nggak? Kita mau taat nggak dengan suara Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan? Apakah kita suka berbantah-bantahan dengan Roh Kudus? Sehingga kita nggak hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran. Walaupun, sekali lagi, hati sih pengennya hidup dalam kebenaran, tapi realitanya hidup dalam pembenaran. Karena kita nggak taat. Nah, makanya jadi bagaimana kita bisa paham firman, taat, rendah hati, lemah lembut. Roh Kudus ajar A. Karena Roh Kudus itu hanya akan mengajar kita kebenaran firman Tuhan. Dan Amsal ingatkan kita, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Tapi kita percaya pimpinan tuntunan Tuhan di dalam firman-Nya itu nggak akan membawa kita kepada kebinasaan. Makanya hari ini yuk taat, rendah hati, lemah lembut. Roh Kudus ingatkan kita firman Tuhan, taat lakukan. Kita akan paham dan kita percaya, maka otomatis seumur hidup kita akan memelihara firman Tuhan. Seumur hidup kita sampai akhir hidup kita akan berpegang pada firman Tuhan. Jadi kata kuncinya seperti Pak Edward bilang tadi, rendah hati, lemah lembut. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun kita kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Bagian kita cuma taat, jangan berbantah-bantahan dengan Roh Kudus. Makanya, tapi kalau nego dengan Roh Kudus, ngobrol, itu renungkan. Tapi apa iya benar Tuhan kalau seperti ini? Nanti kalau seperti ini, nanti aku dianggap salah Tuhan. Itu boleh ngobrol sama Tuhan waktu perenungan firman. Nanti Roh Kudus akan teguhkan, enggak, tenang. Aku akan bela firman-Ku. Loh, kita bisa ngobrol kayak gitu loh Bapak Ibu dengan Roh Kudus, dengan Bapa di surga. Sampai kita benar-benar ambil keputusan, iya betul. Tuhan, aku komitmen apapun yang terjadi, aku akan tetap berpegang pada firman-Mu. Aku percaya Engkau akan bela firman-Mu. Nah, sesuatu yang kita fahami akan kita percayai. Sesuatu yang kita percayai pasti otomatis akan kita lakukan. Nah, jadi itu kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan dan saya mau teguhkan lagi dari apa yang Pak Edward tadi sampaikan dari Mazmur 119 ayat yang ke-30 dan 33 dan 34. Supaya apa? Seumur hidup kita memegang firman Tuhan.
Seumur hidup kita, kita memeliharanya dengan segenap hati. Jadi sekali lagi kita bersyukur sekarang setiap hari, setiap pagi kita ketemu melalui Zoom, kita dengar firman Tuhan, dan saya terus mendorong renungkan firman Tuhan. Waktu perenungan boleh nego sama Tuhan, tapi ujungnya yuk rendah hati. Apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus ingatkan, taat saja lakukan. Walaupun sepertinya sesaat kita nggak lihat jalan keluarnya, nggak lihat pembelaan Tuhan, tapi percayalah, firman Tuhan nggak akan pernah salah, Bapak Ibu. Fahami firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, maka kita akan percaya firman Tuhan. Kalau kita sudah sampai level percaya firman Tuhan, udah otomatis Bapak Ibu. Nggak ada lagi orang ngomong susah Pak firman, nggak ada lagi. Yang membuat engkau susah melakukan firman karena engkau nggak percaya pada firman itu sesungguhnya. Kenapa engkau nggak percaya? Karena engkau nggak paham. Kenapa engkau nggak paham? Karena engkau nggak mau merenungkan. Karena engkau nggak mau taat. Sama seperti kisah murid-murid waktu Yesus mau naik ke surga, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 24 ayat 50 sekian, maka Yesus membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti kitab suci, kata firman Tuhan. Nah, sehingga waktu Yesus naik ke surga, murid-murid nggak sedih. Walaupun logika sederhananya kalau berpisah itu pasti ada sedih, ketakutan. Walaupun ketika hari itu mereka bersuka cita pulang ke Yerusalem, tapi itu kan belum sampai jadi respon otomatis mereka. Karena di Yohanes juga akhirnya tulis bahwa mereka juga ketakutan dan mengurung diri. Nah, tapi kemudian kan Roh Kudus diberikan. Nah, kita melihat bagaimana sejak Roh Kudus tinggal diam dalam hati murid-murid, mereka menjadi orang yang mengerti firman, mereka paham firman, mereka percaya firman, mereka lakukan firman sekalipun mati tantangannya. Nah, kita belum sampai mati tantangan melakukan firman. Seringkali kita belum sampai di level situ. Kita masih bertentangan antara ego dan taat. Tapi hari ini saya mendorong karena firman Tuhan mengingatkan kita. Taat, rendah hati. Dan percayalah ketika engkau hidup sesuai dengan firman, engkau akan mengalami hidup yang luar biasa, hidup yang berkemenangan, rumah tanggamu damai, bisnis usahamu mengalami pemeliharaan Tuhan, ada terobosan-terobosan terus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk-petunjuk yang tidak akan pernah salah. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau tambahkan, mau sharing pengalaman melakukan firman seperti apa sampai hari ini. Masih susahkah engkau melakukan firman? Rendah hati, taat, renungkan firman sampai kau paham, sampai kau percaya, sampai level otomatis. Nggak usah disuruh-suruh mengampuni, otomatis mengampuni. Karena percaya waktu aku mengampuni, hatiku sembuh. Ya, saya ingin dari firman Tuhan ini, saya memperhatikan saat terakhir. Ya, kalau usia sudah seperti saya ini kan, saya mulai menghitung hari-hari saya tinggal berapa lama ya Tuhan ya. Tapi ternyata saat terakhir itu bagi setiap orang itu beda-beda. Betul. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, maka ternyata benar yang tadi disampaikan Pak Heri, Pak Edward itu saat ini, sekarang. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nggak usah nunggu tua. Terima kasih. Iya. Terima kasih diingatkan. Karena banyak yang nggak sampai tua sudah selesai. Jadi, ya, saya mau bagikan sedikit, Pak. Di sini perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegang sampai terakhir. Bagaimana kita bisa memperhatikan kepada Tuhan kalau kita setiap hari tidak datang kepada Tuhan? Jadi kalau seperti Pak Heri tadi sudah mengatakan,
memang yang seperti ini tidak perlu kita lagi kita doakan sama Tuhan karena sudah digenapin di dalam Tuhan Yesus, yaitu melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tapi saya mengimbau supaya kita tuh hubungan kita sama Tuhan tuh kita harus terus datang kepada Tuhan, supaya Tuhan akan membuat kita lebih mengerti apa yang menjadi petunjuk perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan juga pada saat setiap hari kalau kita koram dia sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan terus di hadirat Tuhan, otomatis keluarga kita juga akan dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, bahkan ekonomi juga akan dipulihkan. Jadi hubungan kita sama Tuhan tuh harus kita datang kepada Tuhan. Seperti Pak Heri mengatakan, kita merendah hati, terus taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya benar, kita harus datang ke hadapan Tuhan terlebih dahulu. Itu aja Pak. Oke. Thank you, Hengki. Jadi itu yang harus kita bangun hari-hari ini, gaya hidup. Dan seperti yang berkali-kali saya bilang, percayalah sesungguhnya kita ini tidak pernah jauh dari Tuhan. Kita ini dekat karena Tuhan ada di dalam kita dan kita dalam Tuhan. Dari sisi kita yang perlu kita lakukan seperti Hengki ingatkan lagi, seperti Pak Edward lagi, tinggal kita ini rendah hati, lemah lembut, taat sama apa yang Roh Kudus katakan. Karena Roh Kudus akan menolong kita mengerti firman Tuhan. Taklukkan pikiran sadar kita ini pada pikiran Kristus. Jadi jangan merasa sok tahu, karena Tuhan kita itu maha tahu. Jangan sok pintar, Tuhan kita itu maha guru. Jadi bagian kita ini cuma rendah hati, lemah lembut, taat saja. Sehingga nggak ada lagi kalimat-kalimat, Pak, teori sama praktek itu beda. Ya jelaslah, teori sama praktek beda kalau kamu bandel. Teorinya sudah ngomong A, B, C, D, kamu E, F, G, H, I, J. Ya jelaslah teori sama praktek beda. Tapi kalau kita mempraktekkan teori yang diajar, ya hasilnya sama. Kalau kita mengampuni dan kita praktek mengampuni, akibatnya kita lega hati kita. Kita dikasih tahu, ayo teorinya firman Tuhan ngomong mengampuni, tapi kita nggak mau mengampuni. Ya pantaslah hatinya tetap terluka. Nah seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi, yuk renungkan firman Tuhan hari ini. Rendah hati, lemah lembut, taat, sampai engkau percaya firman, karena engkau paham, mengerti firman. Dan itu akan otomatis sekali lagi kau akan lakukan. Oke, silakan Heng. Silakan John. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Dan firman-Mu itulah pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami setiap hari dan setiap saat kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh selalu diingatkan oleh Roh Kudus-Mu. Kami mengikuti setiap ketetapan-mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini mau berdoa menyerahkan Pak Simon dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa pemulihan-Mu sudah memulihkan dan menyembuhkan setiap infeksi khususnya Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau sedang memulihkan keadaan tubuhnya Tuhan. Ya, dia boleh tetap bersekutu dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Arbet Tuhan. Kuasa penyembuhan-Mu sudah memulihkan setiap sakit dan ginjalnya juga Tuhan. Dipercayakan dia dalam tangan-Mu. Engkau juga memulihkan hatinya untuk dia terus mencari Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga menyerahkan Bu Relinta, adiknya Ibu Endang Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan kami percaya kuasa-Mu akan memulihkan Tuhan setiap trauma-trauma yang telah terjadi di masa lalunya Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi pulih kembali dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kami Buyung Kristian Tuhan. Dia yang rindu untuk kembali bekerja di pilot Tuhan.
Tuhan, Engkau bukakan jalan yang terbaik buatnya Tuhan. Engkau menyertai masa mudanya, dia boleh memuliakan Engkau, dan Engkau pakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang juga Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Ibu Juan dan Oki Juan dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memulihkan hidupnya dan memperlengkapi dia Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga membawa bangsa kami Indonesia terus ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan, bangsa kami terus dipulihkan. Baik melalui pandemi virus Tuhan, biarlah Tuhan terus menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu terus tercurah ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat perekonomian bangsa kami Tuhan, biarlah Tuhan terus pulihkan ya Bapa. Bapa, biarlah bangsa kami Tuhan Indonesia Tuhan terus bersatu. Kami percaya Tuhan dengan kesatuan kami akan mengalahkan segala terorisme, kami mengalahkan segala perpecahan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, dan juga wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan, berikan hikmat, urapan, dan juga menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah bangsa kami Indonesia terus ada di tangan kasih-Mu juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biar sebentar kami akan mendoa Bapa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri bisa tolong langsung doakan Pak Simon secara korporat pagi hari ini sekali menutup Pak. Oke. Bapa, kami berdoa bersepakat hari ini berdiri di atas kebenaran firman-Mu bahwa apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi Engkau lepaskan di surga. Kami berdoa bersepakat sebagaimana firman-Mu berkata, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu meminta dan Engkau mengabulkan. Tuhan, kami berdoa meminta kesembuhan bagi Pak Simon di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami perintahkan setiap sel-sel dalam tubuhnya, setiap jaringan-jaringan, setiap organ dalam tubuhnya kembali normal dalam nama Yesus Tuhan. Semua sistem sarafnya dipulihkan, semua sistem metabolisme dan pencernaan tubuhnya dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, ada kekuatan baru, ada kesehatan baru bagi Ko Simon dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran, sehingga Ko Simon tetap tinggal tenang dan percaya, dan itulah letak kekuatan imannya Tuhan. Kami berdoa berkati tim medis yang akan melakukan observasi analisa terhadap tubuh Ko Simon, beri hikmat bagi mereka, kejelian bagi mereka, sehingga mereka menemukan secara pasti, sehingga ada tindakan medis, pengobatan yang tepat Tuhan. Tapi saya percaya dan kami semua bersepakat, Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang ada dalam tubuh Ko Simon, karena Engkau yang membentuknya dengan sempurna sejak dalam kandungan mamanya, maka sebab itu Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Tuhan, tangan kuasa-Mu bekerja melalui tim medis yang ada di Rumah Sakit Omni Jakarta Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya Ko Simon pulih, sehat, kuat kembali untuk beraktivitas, bahkan untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Junan yang sudah dengar firman-Mu, dan biarlah hatinya lemah lembut dan rendah hati, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia menjadi ciptaan baru dalam Yesus, dan hidupnya akan menjadi berkat di kesaksian bagi banyak orang, sehingga melalui hidup Ibu Junan Tuhan, banyak jiwa-jiwa lain khususnya di daerah Air Hitam, Jambi akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus,
Tuhan berkati Cecia yang Tuhan sudah utus, Tuhan tetapkan, teguhkan untuk melayani jiwa-jiwa di daerah sana. Biarlah kuasa-Mu, hikmat-Mu menyertai perkataannya, sehingga perkataan firman yang menembus sampai kedalaman sumsum dan tulang, menembus setiap hati, sehingga kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kami terus memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, untuk taat akan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami jalani hari-hari kami dengan penuh damai, dengan sukacita, bahkan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, dan dipermuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami lepaskan berkat juga bagi Israel, umat pilihan-Mu, Yerusalem, kota kudus-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami mau melangkah bersama Engkau di sepanjang hari yang baru, dalam pimpinan, perlindungan, tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Yang percaya sepakat mari katakan amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi.